Healthy People, Anda menyaksikan CNN Indonesia Health bersama saya Dr. Reisa Broto Asmoro. Segala hal yang berkaitan dengan kesehatan akan kita bahas di CNN Indonesia Health bersama para narasumber yang kompeten. Healthy People, sejak beberapa waktu belakangan ini kita sudah banyak mendengar tentang merebaknya wabah Mpox di sejumlah negara, terutama di Afrika. Nah, hari ini kita bahas semua tentang Mpox dalam episode Waspada Mpox Mengintai. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan wabah Mpox di Afrika sebagai keadaan darurat kesehatan di global. Sejumlah negara pun menyatakan kasus Mpox terdeteksi masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat total ada 88 kasus konfirmasi Mpox sejak 2022 hingga Agustus 2024. Remaja 12 tahun ini adalah salah satu penyintas Mpox, virus yang menginfeksi ribuan orang di seluruh wilayah. Warga Burundi, salah satu negara di benua Afrika ini, dinyatakan telah pulih dari Mpox. Burundi menjadi salah satu hotspot Mpox di Afrika. Juru bicara Kementerian Kesehatan Burundi mengatakan tercatat 171 kasus Mpox terkonfirmasi. Kasus Mpox paling buruk terjadi di Kongo. Sejak Januari 2023, negara ini telah melaporkan lebih dari 27.000 kasus dugaan Mpox dengan 1.100 kematian, terutama pada kalangan anak-anak. Tahun 2024, Kongo menjadi penyumbang terbesar kasus Mpox di Afrika. Dari 24.851 kasus dugaan Mpox, 5.549 terkonfirmasi dengan 643 kematian. 90% kasus terjadi di Kongo dengan 20.463 kasus dugaan termasuk 635 kematian. Salah satu pasien Mpox di Goma meminta masyarakat untuk mematuhi upaya preventif penyebaran virus Mpox. All I can say to the people of Goma, because they are my local population where I live, I got this disease right here in town. I did not travel to get it. I asked them to carefully observe the barrier measures, let them protect themselves because it's a very contagious disease, and just by contact with an infected person one can get the disease. Dikutip dari cnnindonesia.com, PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Yudi Pramono mengatakan, pada 2023 hingga Agustus 2024 tercatat 88 kasus konfirmasi Mpox di Indonesia. Kasus Mpox terakhir dilaporkan pada Minggu ke-23 tahun 2024 atau bulan Mei. Kasusnya tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan daerah istimewa Yogyakarta. Beberapa waktu lalu ada 3 warga Jakarta Barat yang terindikasi terpapar virus Mpox. 3 suspek tersebut kemudian diisolasi lalu dibawa ke sejumlah rumah sakit untuk menjalani rangkaian pemeriksaan medis dan uji laboratorium. Usai menjalani serangkaian tes, ketiganya dinyatakan negatif Mpox. Dinas Kesehatan Jakarta memastikan belum ada kasus baru yang ditemukan pasca Mei hingga Agustus 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebelum membahas lebih dalam tentang Mpox, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa itu Mpox. Dikutip dari laman kemenkes.go.id, Mpox atau yang dulu dikenal dengan istilah cacar monyet adalah penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan ke manusia. Dalam kasus ini, inang utama dari Mpox adalah monyet, meski tak menutup kemungkinan virus ini juga bisa datang dari beberapa hewan pengerat seperti tupai, tikus, dan hamster. Setelah menular ke manusia, penyakit ini kemudian juga bisa menyebar dari manusia ke manusia lainnya. Pada tahun 2022, WHO mengganti nama penyakit cacar monyet menjadi Mpox. Ini untuk menghindari rasisme dan stigmatisasi. Ada 2 jenis virus Mpox. Yang pertama, klade 1,
yakni kasus yang terjadi di Afrika Tengah dan Timur. Tingkat kematiannya mencapai 10%. Kemudian klade 2 ini terjadi atau endemik di Afrika Barat. Namun tingkat kematiannya menurun drastis sekitar 1-3,3%. Di Afrika, sebagian besar kasus mpox terjadi pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Sementara di luar Afrika, 90% lebih penderita mpox adalah laki-laki. Mpox bisa menular melalui kontak fisik dengan penderita ruam bernanah yang ada di kulit, seperti hubungan seksual atau skin to skin atau bersentuhan langsung dengan kulit penderita. Kemudian bisa juga karena melalui berbicara atau bernapas dekat dengan penderita hingga bersentuhan dengan benda-benda yang terkontaminasi virus. Lalu, siapa saja yang bisa terjangkit virus mpox? Pertama, orang-orang dengan imunitas yang sangat lemah, anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, orang-orang dengan riwayat eksim, serta orang yang sedang hamil. Biasanya, para penderita akan mengalami gejala-gejala seperti berikut: sakit kepala, demam atau menggigil, suhu tubuh biasanya di atas 38,5 derajat Celcius, kemudian ada nyeri sendi, muncul ruam yang umumnya ini akan muncul pertama kali pada bagian wajah, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Bentuk dari bintik merah ini seperti cacar yang berisi nanah atau cairan yang nanti akan mengeras sebelum akhirnya rontok. Bisa juga muncul gejala lain yakni kelelahan, kemudian pembengkakan kelenjar getah bening. Biasanya ini memang terjadi, ini merupakan reaksi alami tubuh saat terserang penyakit. Kemudian muncul benjolan kecil lunak yang seringkali membuat penderitanya merasa nyeri. Oke, healthy people, akan banyak sekali informasi tentang mpox yang masih akan kita bahas. Tentu saja selanjutnya bersama narasumber, tapi setelah yang satu ini. Healthy people, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dengan tema Waspada Mpox Mengintai. Untuk membahas tentang mpox, sudah hadir di studio CNN Indonesia Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia atau Perdoski, Dr. Hani Nilasari. Halo, selamat pagi Dr. Hani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Baik, kita hari ini dalam pembahasan seputar mpox kembali nih dok. Ada 2 jenis cloud virus mpox sendiri. Sebenarnya apa perbedaan mendasar nih dari kedua jenis tersebut? Ya, jadi virus ini sebetulnya adalah virus DNA yang disebabkan oleh virus yang disebut XMPV, yaitu virus mpox, MPVX ya. Kemudian dia terbagi menjadi yang awal-awal pada saat endemi yang pertama di Afrika Tengah dan Afrika Timur, itu ditemukan ada 2 clade gitu ya. 2 clade itu adalah clade 1A dan clade 1B. Ada perbedaan di antara clade 1A dan clade 1B ini. Clade 1A itu lebih banyak penularannya melalui berbagai macam mode. Ya, jadi bisa transmisinya bisa dari orang ke orang, dari kulit ke kulit, kemudian juga melakukan kontak seksual dan juga bersentuhan atau juga dari droplet. Ya, itu adalah clade 1A. Kemudian clade 1B itu berbeda jenisnya dan itu lebih banyak ditularkan melalui kontak seksual. Nah, kemudian berkembang di Afrika bagian barat ya, di tahun 2022 di mana terjadi endemi pada saat itu yang ditemukan adalah virus yang berbeda. Artinya clade-nya berbeda. Clade 2 ya yang ditemukan. Clade 2 itu juga ada 2 macam, clade 2A dan clade 2B. Perbedaan antara clade 1 dan clade 2 ini yang harus kita waspadai. Kalau clade 1 itu daya tularnya cukup invasif dan kemudian juga menimbulkan angka kematian yang cukup tinggi atau kita sebut case fatal rate. Case fatal rate-nya bisa sampai 10%. Dan kemudian kalau clade 2
2A, baik 2A dan 2B itu menunjukkan mortalitas yang cukup rendah, yaitu sekitar hanya 3%, dan terutama ditularkan melalui kontak seksual untuk yang clade 2. Nah, ini yang banyak sekali menjadi momok atau ketakutan tersendiri nih bagi para pemirsa di rumah, bahwa hanya dengan bersentuhan nih ya dengan penderita, atau bahkan katanya kan menyentuh benda-benda di sekitarnya juga yang karena terkontaminasi virus Mpox ini, bisa langsung tertular gitu. Apa memang semudah itukah penyebaran Mpox ini, Dokter Heni? Ya, itu beda sekali ya. Jadi persepsi itu adalah persepsi yang harus kita luruskan, karena sebetulnya seperti yang tadi disampaikan bahwa berdasarkan clade atau penggolongan virusnya itu saat ini sejak mulai dari tahun 2022 kita ternyata hanya menemukan clade yang 2, yaitu yang ditularkan melalui kontak seksual. Dan itu juga terkait dengan penularannya, memang disampaikan bahwa kalau misalnya kita menyentuh barang-barang yang ada di sekitar dan sudah terkontaminasi, itu bisa saja terjadi, tetapi penularannya sangat rendah. Dan kemudian kita juga harus aware atau harus waspada agar kita tidak tertular tentunya ya. Nah, itu dia. Ini masih ada juga pertanyaan dari penonton CNN Indonesia nih. Bagaimana kalau kita langsung lihat saja? Ada pertanyaan dari siapa nih? Silahkan. Halo, aku Aksa. Aku kan hobi berenang ya. Apakah Mpox bisa menular ketika kita berenang dengan penderita atau yang baru sembuh dari Mpox? Makasih, Dok. Baik, terima kasih Aska. Memang tadi menjadi ketakutan di masyarakat ya, karena asumsinya Mpox ini sangat mudah sekali menular gitu loh, termasuk apakah ketika sedang berenang bersama. Bagaimana Dokter Hani tanggapannya? Jadi memang disampaikan bahwa virus ini sangat tidak mudah menular sebetulnya, kecuali pada saat kita memang kontak dengan kulit dan kemudian pada saat kita misalnya bicara dan kemudian bersentuhan juga atau sangat dekat, sangat intim begitu ya. Dan bagaimana untuk air limbah atau air yang berenang ya. Nah, itu juga harus menjadi perhatian, karena memang di laporan surveillance tahun 2022 memang pernah dinyatakan bahwa ditemukan sejumlah virus di air limbah tersebut. Tetapi jumlah virusnya sangat kecil, dan apakah itu potensial untuk menularkan kepada orang, itu juga masih dalam observasi atau masih dalam studi. Jadi tidak perlu terlalu takut, tetapi yang harus kita waspadai adalah apabila kita merasa bahwa kita mempunyai kelainan kulit yang disebabkan oleh karena Mpox atau virus apapun, itu usahakan tidak melakukan kegiatan-kegiatan bersama dengan umum. Mungkin itu yang harus kita sebar-sebarkan kepada para pemirsa sekalian. Iya, tentunya waspada juga berasal dari penderitanya terlebih dahulu gitu ya, untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak menularkannya ke orang lain. Masih ada pertanyaan lagi dari penonton CNN Indonesia. Kita lihat siapakah selanjutnya. Silakan. Halo, nama saya Najma. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta. Saya mau bertanya, kalau sudah pernah vaksin cacar, apakah masih bisa terkena Mpox? Baik, ini juga banyak sekali yang bertanya hubungannya antara cacar sendiri dengan Mpox. Mungkin cacar air gitu ya, karena bentuknya menyerupai, ada ruam-ruam seperti itu. Bagaimana Dokter Hani? Iya, jadi kalau misalnya kita sudah pernah mendapatkan vaksinasi cacar, ini harus dibedakan apakah ini cacar ataukah ini cacar air. Kalau yang saat ini ada itu adalah vaksinasi untuk cacar air atau varicella. Virus varicella itu berbeda dengan virus Mpox. Virus varicella itu adalah jenis virus yang spesifik ya. Sehingga kalau misalnya kita mendapatkan vaksinasi untuk varicella, tentunya kita tidak terlindungi dari keterjangkitan untuk Mpox, sehingga sangat berbeda virusnya. Jadi meskipun sudah terinfeksi cacar gitu ya, atau cacar air dahulunya, tidak menutup kemungkinan juga ya kalau bisa terinfeksi Mpox sendiri, kalau tidak tadi ya, menjaga-jaga dan waspada, menjaga kebersihan diri. Oke, Healthy People, kita masih akan terus membahas tentang Mpox. Usai jeda, kami akan segera kembali.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Mpox sebagai keadaan darurat kesehatan yang menjadi perhatian global. Di Indonesia sudah ada 88 kasus terkonfirmasi. Lalu apa itu Mpox? Bagaimana cara pencegahan dan penanganannya? Berikut ulasannya. Hingga pertengahan Agustus 2024, Kementerian Kesehatan mencatat ada 88 kasus temuan Mpox atau cacar monyet yang terjadi di Indonesia. Jumlah ini tersebar di 6 daerah. Jakarta menjadi wilayah dengan laporan tertinggi, mencapai 59 kasus. Setidaknya ada 4 hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan Mpox, diantaranya perilaku hidup sehat dan bersih, hindari kontak dengan hewan yang bisa menjadi reservoir virus, penggunaan alat kontrasepsi saat melakukan hubungan seksual, dan melakukan vaksinasi. Untuk Mpox ini karena menular dan sudah banyak menyebabkan kematian di dunia, di Indonesia sendiri tidak ada. Ini harus tegak karena untuk mencegah penularan terhadap orang lain gitu. Biasanya gold standarnya itu adalah dengan melakukan PCR. Diagnosisnya pertama kali pasien datang ke dokter spesialis dermatologi dan venerologi estetika dulu, kemudian ditegakkan diagnosis, nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan, apabila memungkinkan dilakukan PCR. Gejala Mpox bisa muncul dalam 7 hingga 14 hari setelah terinfeksi. Dalam beberapa kasus juga bisa muncul pada hari ke-5 hingga 21 setelah terpapar virus. Kalau misalnya ringan, cukup dengan terapi suportif, ya. Jadi misalnya ada demam, diberikan obat demam, kita berikan juga multivitamin, ya. Kemudian penanganan pada lesinya sendiri. Tetapi apabila kasus-kasus yang berat, yang sudah pasien-pasien yang sudah imunokompromis atau daya tahan tubuhnya rendah sekali, itu kita melakukan rawat inap. Gejala Mpox umumnya akan berlangsung selama 2 hingga 4 pekan. Kiki Aryadi, Helby Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Baik, Healthy People, kita kembali ke Dr. Hani. Dok, jadi secara spesifik, bagaimana sih pencegahan Mpox nih lebih tepatnya? Ya, tentunya kalau misalnya kita menghadapi kasus-kasus infeksi, pencegahan harus lebih awal ya. Jadi seperti yang kita lakukan pada hari ini, yaitu memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tentunya, agar bisa mencegah penularan dari orang ke orang. Karena seperti kita ketahui bahwa virus ini sudah mulai penularannya dari orang ke orang, bukan lagi zoonosis seperti yang kita ketahui. Bukan lagi dari hewan tadi ya. Iya, betul. Sudah mulai dari manusia ke manusia lainnya. Jadi informasi harus lengkap kepada seluruh masyarakat agar bisa melakukan pencegahan. Apa itu? Yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kalau misalnya kita habis melakukan aktivitas, kita harus selalu cuci tangan. Cuci tangan bisa dengan air dan kemudian dengan sabun atau dengan desinfektan. Kemudian yang kedua, menjaga gizi kita supaya tetap baik ya. Artinya kalau misalnya kita makan dengan gizi yang lengkap, tentunya kita akan menjadi lebih sehat ya, metabolisme kita baik dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, tentunya orang-orang yang pernah melakukan perjalanan dari negara-negara yang memang sudah terjangkit dan sudah kita ketahui, itu juga harus waspada dan dia juga potensial untuk menularkan penyakit yang dibawanya kepada orang lain. Tentunya pemerintah pada saat ini sudah melakukan berbagai macam cara. Misalnya adalah melakukan identifikasi suhu ya pada orang-orang yang baru saja melakukan perjalanan dari luar negeri, terutama di bandara-bandara tertentu. Bandara internasional gitu. Ya, terutama bandara internasional. Juga dilihat, diperhatikan adakah lesi kulit, karena lesi kulitnya seperti yang tadi disampaikan bahwa lesi kulitnya mudah sekali teridentifikasi. Ukurannya cukup besar gitu ya, cukup menonjol. Betul. Ya. Dan kemudian areanya area yang cukup terbuka, bukan banyak di ini ya. Badan tertutupi. Iya, betul. Biasanya dari wajah telapak tangan, telapak kaki. Mungkin kalau telapak kaki sulit, tetapi telapak tangan akan mudah sekali diidentifikasi. Dan kemudian kalau misalnya seseorang sudah terjangkit dan kemudian sudah ada gejala-gejala seperti yang tadi disampaikan, tentunya itu juga harus mendapatkan pertolongan. Bagaimana? Tentunya bisa melakukan akses ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak perlu selalu ke dokter
spesialis, mungkin aksesnya agak sulit, tetapi ke dokter umum di fasilitas kesehatan tingkat pertama itu juga bisa dilakukan pemeriksaan, kemudian tadi pemeriksaan laboratorium, kita lengkapi dengan diagnosis, diferensial diagnosis atau hal-hal yang terkait dengan apakah ada gejala-gejala lain, dan kemudian adakah kelainan-kelainan kulit yang lain, itu juga akan dilakukan pemeriksaan secara lengkap. Setelah itu tentunya kalau misalnya sudah sempat diambil cairan untuk laboratorium, pasien diminta untuk isolasi mandiri sampai ketahuan bahwa yang bersangkutan terkena atau terjangkit Mpox atau tidak. Hasilnya biasanya dari pemeriksaan itu sampelnya diambil sampai keluar kira-kira berapa lama? Kira-kira 3 hari sampai 1 minggu, jadi cukup cepat. Untuk proses lesinya sendiri, ketika terinfeksi kemudian muncul lesi-lesi tersebut, jangka waktunya berapa lama biasanya? Kita ada sebut masa inkubasi, jadi virus itu masuk sampai menimbulkan gejala klinis. Gejala akut akan muncul antara 0 hari sampai 5 hari. Ya, kemudian diikuti oleh manifestasi di kulit. Manifestasi di kulitnya bisa berupa ruam, misalnya di kulit, ya. Kemudian juga kita sebut enantem atau ada bercak di area mukosa atau saluran-saluran tertentu, ya, misalnya ke area mulut, rongga mulut, kemudian juga area-area di sekitar kelamin, ya, itu juga bisa. Juga jangan lupa di area anus atau sekitarnya itu juga harus diperhatikan. Karena penularannya itu tadi ya, ada hubungannya dengan skin to skin contact dan juga hubungan seksual begitu ya. Nah, kalau sudah terkena, sudah ada penanganan khusus yang dipersiapkan. Untuk pengobatannya sendiri seperti apa? Umumnya kalau kita belajar dari kasus 2022 sampai 2023 yang ditemukan di Indonesia, seluruh kasus dalam kondisi yang cukup ringan, tetapi memang sebagian kasus ditemukan cukup sedang, ya. Jadi artinya manifestasi kulitnya banyak begitu di berbagai macam area tubuh. Kalau misalnya seseorang terjangkit yang gejalanya ringan, tentunya isolasi mandiri, kemudian kalau demam diberikan obat penurun panas, kemudian juga disupport dengan vitamin-vitamin dan mineral, tentunya dengan gizi yang baik. Itu dalam 21 hari lesi akan mengelupas, keropeng kemudian mengelupas dan akan muncul kulit baru. Nah, ketika proses setelah 21 hari begitu ya, sudah mulai kering, mungkin gejala secara sistemiknya sudah merasa nyaman gitu orang ya, sudah nggak ada demam gitu kan, sudah nggak ada nyeri. Apakah sudah boleh beraktivitas keluar nih, ataukah masih menularkan ke masyarakat di luar? Nah, kita punya kriteria kesembuhan. Kriteria kesembuhan apabila dilihat dari kelainan kulitnya. Kalau kelainan kulitnya itu masih berupa keropeng, kita tidak boleh mengindikasikan pasien itu berinteraksi umum. Jadi harus ditunggu dulu sampai betul-betul keropeng itu mengelupas dan kemudian tumbuh kulit yang baru. Itu biasanya sekitar 21 sampai 28 hari. Tetapi itu sangat tergantung dari imunitas. Maka yang penting adalah imunitas harus baik sehingga kelainan kulitnya juga cepat menyembuh. Wah, luar biasa ya. Ternyata waktu untuk kesembuhannya sendiri juga cukup panjang begitu ya. Baik. Untuk konfirmasi Mpox di Indonesia sendiri, antisipasinya apa nih ke depannya di Dokter Hani? Ya, jadi untuk antisipasi kemungkinan besar secara surveillance karena tadi penularannya, virulensinya juga tidak terlalu tinggi dan kemudian juga tidak menular secara mudah. Misalnya droplet itu tidak mudah ditularkan secara droplet, harus ada kontak fisik, ya. Jadi kemungkinan besar ke arah sesuatu yang mirip seperti COVID, misalnya jadi banyak kasusnya, jadi banyak dalam waktu dekat, itu sangat tidak diharapkan tentunya. Dan secara surveillance rasanya itu juga bisa diperhitungkan bahwa itu kemungkinannya sangat kecil. Baik, perilaku hidup sehat memang harus menjadi kunci ya untuk mencegah terkena penyakit termasuk Mpox ini ya, Dok ya. Terima kasih Dokter Hani sudah hadir di studio CNN Indonesia. Terima kasih untuk penjelasannya tentang Mpox kali ini. Healthy People, usai sudah CNN Health edisi hari ini, saya Dr. Reisa Brotoasmoro undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya, Healthy People, Happy Life.